Melihat Kilurah Karepet mengeluarkan sadak kinang, Dadung Awuk tertawa berkepanjangan. Ayo Kilurah Karepet, jangan takut melihat darah. Pakailah pedang, golok, tombak atau keris. Jangan pakai sadak kinang. Kau ini orang yang lucu sekali, Kilurah, kata Dadung Awuk masih berbicara sambil tertawa berkepanjangan. Kalau kau kurang puas, Kilurah Karepet, kau boleh pakai keris-keris pusaka. Kiai Sengkelat, Kiai Condong Campur, Kiai Nogososro atau Kiai Sabu Inten. Silahkan tusukkan ke dadaku, kata Dadung Awuk yang merasa ilmu kebalnya tidak akan pernah bisa tertembus. Dadung Awuk, aku akan memukulmu dengan memakai sadak kinang. Apakah kau kuat menerima pukulan sadak kinang ini di dadamu? Kata Kilurah Karepet, dan ia pun segera mengumpulkan semua kekuatan yang ada pada dirinya dan dipusatkan di telapak tangan kanannya. Baik, cepat Kilurah Karepet, aku tidak sabar lagi. Cepat pukul dadaku sekuat tenagamu, tantang Dadung Awuk. Kilurah Karepet ragu-ragu. Sadak kinang itu dijepit dengan dua jarinya, hanya dipegang saja, tidak dipukulkan ke Dadung Awuk. Ayo Kilurah Karepet, cepat pukul aku. Kalau kau tidak berani memukul aku, berarti sebenarnya kau adalah seorang perempuan dari Pengging. Kata Dadung Awuk sambil tertawa. Kau memang sudah keterlaluan, Dadung Awuk. Baik, aku turuti permintaanmu. Kau akan kupukul dengan sadak kinang. Awas, tahan pukulanku ini, kata Kilurah Karepet. Lalu sadak kinang yang dijepit dengan dua jari itu dipukulkan ke dada Dadung Awuk yang bertubuh tinggi besar. Dadung Awuk tertawa berkepanjangan. Dia percaya sepenuhnya kepada ilmu kebalnya ketika Lurah Karepet memukul dadanya dengan sadak kinang. Dadung Awuk dengan penuh percaya diri membusungkan dadanya, sehingga dadanya terlihat maju ke depan dua jari. Pukulan sadak kinang yang dipegang Lurah Karepet mengenai dada Dadung Awuk, dan ternyata apa yang di luar perhitungan Lurah Karepet. Karena bersamaan dengan datangnya pukulan sadak kinang, Dadung Awuk membusungkan dadanya. Maka secara tidak sengaja telapak tangan Lurah Karepet menyentuh dada. Dadung Awuk hanya menyentuh, tetapi akibatnya di luar dugaan Lurah Karepet sendiri. Sentuhan tangan Lurah Karepet di dada Dadung Awuk merupakan sebuah kesalahan Lurah Karepet yang terbesar. Kesalahan itu sudah terjadi dan tidak bisa diperbaiki dan tidak bisa diulang kembali. Ketika dada Dadung Awuk tersentuh tangan Lurah Karepet, suara tawanya terhenti. Dia merasakan dadanya seperti tertimpa bukit Sumowono yang runtuh. Dan setelah itu, semuanya terasa gelap. Dadung Awuk terlempar ke belakang, jatuh terlentang di lantai, dan tidak dapat bangun lagi. Lurah Karepet terkejut ketika melihat akibat dari sentuhan tangannya pada dada Dadung Awuk. Demikian pula Lurah Wiryo, Lurah Mada, dan seorang prajurit Wiro Tamtomo yang berada di ruangan itu juga terkejut ketika melihat akibat yang telah terjadi setelah dada Dadung Awuk terkena sadak kinang yang dipegang oleh Ki Lurah Karepet. Prajurit yang ada di dalam ruangan itu mendekati Dadung Awuk. Ia meraba dadanya dan ia pun berkata, "Dadung Awuk sudah mati." Semuanya tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Sampai kemudian terdengar suara Karepet pelan. "Apa boleh buat? Aku yang membunuh Dadung Awuk. Akulah yang harus bertanggung jawab." "Bukan kesalahanmu seluruhnya, Ki Lurah. Sikap Dadung Awuk terlalu sombong dan memancing persoalan," kata Ki Lurah Wiryo. "Aku menjadi saksi Dadung Awuk yang telah memaksa untuk diikutkan pendadaran besok pagi," kata Ki Lurah Mada. "Ya, apapun alasannya, Dadung Awuk sudah terlanjur mati. Akulah yang bertanggung jawab. Sekarang kita angkat Dadung Awuk ke atas samben," kata Ki Lurah Karepet. Lalu
mereka berempat mengangkat Dadung Awuk yang sudah tidak bernapas ke atas amben. Ki Lurah Karebet, kau tunggu di sini dulu. Aku bersama Ki Lurah Mada akan menghadap Tumenggung Gajah Birowo, kata Ki Lurah Wiryo. Setelah itu, 2 orang lurah disertai seorang prajurit bergegas menghadap Tumenggung Gajah Birowo di ruang Wirotamtomo. Di ruangan itu, sekarang hanya tinggal Lurah Karebet yang termenung lesu menunggu datangnya 2 orang lurah yang melapor ke ruang Wirotamtomo. Angan-angannya melayang-layang teringat kepada biungnya yang semakin tua dan tinggal di Tingkir. Pamannya Ganjur yang tinggal di Suronatan, pamannya Kebo Kanigoro yang sekarang tidak diketahui keberadaannya. Juga Putri Sekar Kedaton yang malam nanti menunggu kedatangannya di Kaputren, dan yang terakhir pandangannya menerawang melihat Dadung Awuk yang telah dibunuhnya dengan sadak kinang. Ada rasa menyesal, tetapi semua sudah terlanjur dan Dadung Awuk tidak bisa hidup kembali. Entah hukuman apa yang nanti akan aku terima dari Kanjeng Sultan Trenggono, kata Karebet dalam hatinya. Kenapa tadi aku menyentuh dadanya? Sebetulnya tadi lebih baik aku bakar saja tangannya dengan Aji Hastodahono. Ya, percuma saja aku menyesal. Semuanya telah terjadi. Dan kini aku yang harus bertanggung jawab, kata Ki Lurah Karebet pelan. Tak lama kemudian, prajurit yang pergi bersama Ki Lurah Wiryo datang. Ki Lurah Karebet dipanggil Tumenggung Gajah Birowo. Di sini biar saya saja yang menjaga, kata prajurit itu dengan lesu. Lurah Karebet kemudian bangkit menuju keraton dan berjalan menuju ruang Wirotamtomo. Ketika Lurah Karebet masuk ke dalam ruangan, di sana ada Tumenggung Gajah Birowo, Tumenggung Suronoto, Lurah Wiryo, dan Lurah Mada. Duduklah Ki Lurah Karebet, kata Tumenggung Gajah Birowo, dan Lurah Karebet pun kemudian duduk di depan Ki Tumenggung. Ki Lurah, kau tahu kenapa kau kupanggil Ki Lurah? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Iya Ki Tumenggung, saya telah membunuh Dadung Awuk, kata Ki Lurah Karebet. Ya, Ki Lurah Wiryo dan Ki Lurah Mada telah bercerita panjang lebar. Memang sebetulnya kesalahan tidak bisa ditimpakan kepadamu semuanya. Tetapi yang telah terjadi adalah Dadung Awuk telah mati karena kau pukul dengan sadak kinang secara sengaja ataupun tidak sengaja, kata Ki Tumenggung. Iya Ki Tumenggung, kata Ki Lurah Karebet. Semua keputusan ada pada Kanjeng Sultan. Kau tunggu di sini dulu. Aku bersama Ki Tumenggung Suronoto serta Ki Lurah Wiryo dan Ki Lurah Modo akan menghadap Kanjeng Sultan. Biar nanti Ki Lurah berdua yang akan menjadi saksi bercerita langsung kepada Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Sesaat kemudian, 4 orang itu pun berjalan menuju ruang dalam. Mereka meninggalkan Lurah Karebet yang termenung sendiri di ruang Wirotamtomo. Setelah agak lama, baru terlihat mereka berempat keluar dari ruang dalam setelah baru saja mereka menghadap kepada Kanjeng Sultan Trenggono. Dari ruang dalam, Tumenggung Gajah Birowo, Tumenggung Suronoto bersama Ki Lurah Wiryo dan Ki Lurah Mada berjalan menuju ruang Wirotamtomo. Di ruang itu, Tumenggung Gajah Birowo menyampaikan keputusan Kanjeng Sultan mengenai hukuman yang harus dijalani oleh Karebet yang secara tidak sengaja telah membunuh Dadung Awuk. Itu keputusan hukuman dari Kanjeng Sultan yang harus kau jalani. Kau terima hukuman ini Ki Lurah Karebet? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Iya Ki Tumenggung, saya terima hukuman ini. Dan atas kejadian tadi, saya minta maaf kepada Ki Tumenggung Gajah Birowo, Tumenggung Suronoto, Ki Lurah Wiryo, dan Ki Lurah Mada, kata Ki Lurah Karebet.
satu permintaan saya kepada Tumenggung Gajah Birowo. Mohon disampaikan permohonan maaf saya kepada Kanjeng Sultan, kata Ki Lurah Karebet. Baik Ki Lurah Karebet, besok akan saya sampaikan kepada Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Waktu terus berjalan. Siang berganti menjadi sore. Matahari sudah hampir tenggelam di cakrawala sebelah barat. Saat itu terlihat Nyai Madusari berjalan pulang ke rumahnya melewati pintu gerbang keraton. Setelah agak jauh dari pintu gerbang, Nyai Madusari terkejut ketika dari balik pohon muncul seorang pemuda yang membawa sebuah bungkusan. Pemuda yang telah dikenalnya tiba-tiba saja telah berdiri di depannya. Topel anak kadal, kaget aku. Ternyata kau Ki Lurah Karebet, kata Nyai Madusari. Nyai Madusari, kata Karebet. Ada apa Ki Lurah Karebet? Tanya Nyai Madusari. Nyai, Ki Lurah, saat ini Ki Lurah harusnya belum pulang dari keraton. Dan kenapa Ki Lurah tidak memakai pakaian Lurah Wirotamtomo? Tanya Nyai Madusari. Nyai, aku sekarang bukan seorang lurah lagi. Dan aku sekarang juga bukan seorang Wirotamtomo lagi, kata Karebet. Apa yang telah terjadi Ki Lurah Karebet? Tanya Nyai Madusari. Tadi siang di dalam lor telah terjadi suatu peristiwa yang tidak saya duga sebelumnya, Nyai, kata Karebet. Maka berceritalah Karebet kepada Nyai Madusari Purwo Madyo Wasono sehingga dia dihukum oleh Kanjeng Sultan. Itulah yang telah terjadi, Nyai. Tanpa aku sengaja, Dadung Awuk telah terbunuh karena terkena tanganku, kata Karebet. Mendengar cerita Karebet, Nyai Madusari tidak bisa berkata apapun juga. Mulutnya seakan-akan terkunci. Perasaannya seperti sebuah gerabah yang terbanting di atas batu hitam, hancur berkeping-keping. Nyai, kalau Nyai nanti bertemu dengan Ki Lurah Wiryo atau Ki Lurah Mada, Nyai bisa bertanya kepadanya tentang kejadian siang tadi. Dan saat ini saya sedang menjalani hukuman yang telah diputuskan oleh Kanjeng Sultan. Saya telah diberhentikan dari Wirotamtomo dan tidak boleh berada dalam kota Rajan Demak. Malam ini juga saya harus keluar dari kota Rajan Demak, kata Karebet. Tolong sampaikan semua yang aku ceritakan tadi kepada Gusti Putri. Dan bilang ke Gusti Putri, saat ini saya sedang menjalani hukuman. Nanti beberapa condro lagi saya pasti akan kembali ke kota Rajan Demak, kata Karebet. Baiklah, sudah Nyai, saya pergi dulu, kata Karebet lagi. Nyai Madusari tak mampu berkata apapun. Hanya matanya yang menjadi basah ketika melihat Karebet dengan membawa sebuah bungkusan pergi ke arah selatan seorang diri. Setelah Karebet melangkah pergi, maka Nyai Madusari dengan tergesa-gesa kembali ke Keputren untuk menemui Gusti Putri Sekar Gedaton. Dengan langkah yang cepat, Nyai Madusari berjalan menuju ke keraton. Di pintu gerbang keraton, prajurit penjaga pintu gerbang heran melihat Nyai Madusari berjalan kembali ke dalam keraton dan ia pun bertanya kepadanya. Loh, Nyai Menggung berjalan tergesa-gesa seperti sedang dikejar demit. Ada apa? Kenapa kembali lagi, Nyai? Cincinku ketinggalan di Keputren, jawab Nyai Madusari. Alah, cuma sebuah cincin saja, tidak usah dicari. Besok kalau aku punya uang, Nyai Menggung aku belikan cincin lagi, kata prajurit penjaga pintu gerbang. Cincin itu peninggalan Kanjeng Tumenggung, tidak bisa ditukar dengan cincin yang lain. Dulu kau pernah berjanji padaku mau membelikan gelang. Sampai sekarang kau belum juga beli gelang itu, jawab Nyai Madusari. Aku kan bilang belinya besok, bukan sekarang,
kata prajurit itu sambil tertawa perlahan. Nyai Madusari meninggalkan prajurit itu sambil bersungut-sungut dan dengan cepat ia melanjutkan perjalanannya ke dalam keputren. Penjaga pintu gerbang hanya tersenyum melihat Nyai Madusari bergegas menuju ke keputren. Ketika Nyai Madusari sedang berjalan di pojok keputren, dia bertemu dengan Ki Lurah Mada. "Ki Lurah Mada," panggil Nyai Madusari. "Iya Nyai," kata Ki Lurah Mada. "Ki Lurah, bagaimana ceritanya sampai Karebet bisa mendapat hukuman dari Kanjeng Sultan? Apa yang sebenarnya terjadi, Ki Lurah?" tanya Nyai Madusari. Lurah Mada pun bercerita mulai awal sampai Karebet secara tidak sengaja membunuh Dadung Awu. "Bukan salah Karebet, Nyai. Dadung Awu memang terlalu sombong. Waktu itu aku pun juga marah kepadanya," kata Ki Lurah Mada. "Iya Ki Lurah," jawab Nyai Madusari. "Karebet tidak punya niat untuk membunuh Dadung Awu," kata Ki Lurah Mada. "Iya Ki Lurah, tapi semuanya sudah terlanjur. Hukuman dari Kanjeng Sultan sudah dijatuhkan," kata Nyai Madusari. "Iya, bukan kesalahan Karebet semuanya. Sekarang Karebet sudah dihukum, sudah tidak menjadi seorang prajurit Wirotamtomo dan tidak boleh berada di kota Rajan Demak," kata Ki Lurah. Keduanya berdiam diri, semuanya menyayangkan kenapa hal itu bisa terjadi. "Nyai, saya mau pulang dulu," kata Ki Lurah Mada. "Iya Ki Lurah," kata Nyai Menggung, dan mereka pun kemudian berpisah. Ki Lurah menuju keluar dan Nyai Madusari pun menuju ke dalam kaputren. Di kaputren, Gusti Putri Sekar Kedaton heran ketika melihat Nyai Madusari kembali lagi ke dalam kaputren. "Ada apa Nyai kembali lagi?" tanya Sekar Kedaton. "Karebet Gusti, Karebet," kata Nyai Madusari sambil matanya berkaca-kaca. "Ada apa dengan Kakang Karebet?" tanya Sekar Kedaton. Nyai Madusari pun bercerita seperti cerita yang didengarnya dari Karebet maupun dari Ki Lurah Mada. Ketika Nyai Madusari berbicara sambil menangis di hadapan Putri Sekar Kedaton, pada saat yang bersamaan Karebet sedang berjalan kaki ke arah selatan. Keinginannya saat itu cuma satu, ingin secepat-cepatnya meninggalkan kota Rajan Demak untuk menjalani hukuman yang telah dijatuhkan oleh Kanjeng Sultan Trenggono. Terasa betapa Kanjeng Sultan telah melimpahkan kasih kepadanya. Karena kesalahannya tidak sengaja membunuh Dadung Awu, hanya dihukum dengan hukuman yang ringan, yaitu melepas pakaian Wirotamtomo dan tidak boleh berada di kota Rajan Demak tanpa batas waktu. Alangkah ringannya hukuman itu, meskipun Karebet juga tahu hukuman ringan itu tidak terlepas dari usaha yang telah dilakukan oleh Ki Lurah Wiryo, Ki Lurah Mada ketika bersaksi dan bercerita di hadapan Kanjeng Sultan. Sambil terus berjalan, Karebet teringat sebelum bertemu Nyai Madusari, ia baru saja berpamitan kepada pamannya, yaitu Ki Ganjur di dalam Suronatan. Pamannya, yaitu Ki Ganjur, juga berpesan, "Ger, pintu Kesultanan Demak belum tertutup sama sekali. Tinggal mencari waktu yang tepat untuk kembali menjadi Lurah Wirotamtomo Demak." Menurut Ki Ganjur, Karebet membutuhkan waktu beberapa condro sampai situasi memungkinkan untuk kembali sowan kepada Kanjeng Sultan Trenggono. Pamannya juga memberinya bekal beberapa ontong jagung yang bisa dimakan nanti di perjalanan. Karebet berjalan terus ke arah selatan. Ketika sampai di daerah Gubuk, daerah yang dekat dengan Merapen, maka Karebet pun beristirahat dan berusaha untuk memejamkan matanya. Ia duduk di sebuah pohon. Karebet berusaha untuk bisa tidur, tetapi tampaknya angan-angan Karebet terus saja mengembara. "Kasihan dia Jeng Cempoko," kata Karebet dalam hati. Malam semakin kelam ketika hampir fajar,
Karepet hanya bisa tertidur sebentar. Ketika menjelang fajar, Karepet kemudian terbangun ketika sinar matahari yang redup seperti menyesali apa yang telah dilakukan oleh Karepet. Hari itu, Karepet sepertinya tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia hanya berjalan berputar-putar di daerah di sekitar desa Gubuk. Di desa Gubuk, Karepet tidur di atas pohon atau di atas batu besar di tepi sungai. Ia makan apa saja yang bisa dimakan ketika jagung pemberian Ki Ganjur sudah habis. Dia pun makan seadanya buah-buahan hutan atau umbi-umbian yang diambil dari tanaman liar di sepanjang sungai Tuntang. Setelah tinggal di sana selama 2 pasar, Karepet pun berjalan melanjutkan ayunan langkah kakinya meninggalkan desa Gubuk. Karepet berjalan kembali ke arah selatan dan tidak lama kemudian ia pun tiba di desa Cengkal Sewu. Sama seperti ketika di desa Gubuk, di desa Cengkal Sewu, Karepet masih berjalan berputar-putar di sekitar daerah itu. Ia berjalan tak tentu arah, kadang-kadang berdiam diri, merenung, dan semua itu dilakukannya hampir selama 3 pasar. Setelah itu, timbul keinginannya untuk pergi ke arah barat daya di daerah kaki Gunung Merapi. Keesokan harinya, Karepet mulai meninggalkan desa Cengkal Sewu, kemudian pergi berjalan kaki ke arah Gunung Merapi. Dari desa Cengkal Sewu, Karepet menyeberangi sungai, lalu berjalan menuju desa Simo. Setelah itu, dilanjutkan berjalan ke arah barat daya menuju kaki Gunung Merapi sebelah tenggara. Karepet sengaja tidak mengunjungi biungnya di desa Tingkir karena dia tidak ingin membuat biungnya bersedih mendengar cerita dirinya diusir dari kota Rajan Demak. Karepet tidak mempunyai tujuan kemanapun, hanya menuruti langkah kaki yang membawanya menuju daerah sebelah tenggara di kaki Gunung Merapi. Matahari baru saja terbenam ketika Karepet masuk hutan. Di depannya gagah berdiri Gunung Merapi. Sebentar lagi aku akan sampai di desa Butuh. Hari sudah gelap. Aku beristirahat di sini saja. Dan kemudian Karepet pun memilih bermalam di atas sebuah pohon. Malam itu seperti pada malam-malam sebelumnya. Karepet merasa di sekelilingnya gelap dan sepi. Rembulan terlihat sedang bersembunyi di balik awan. Keesokan harinya, ketika matahari mulai menyinari bumi, Karepet kembali berjalan meninggalkan hutan. Kakinya melangkah perlahan-lahan menuju ke arah barat. Ini adalah daerah kaki Gunung Merapi sebelah tenggara, kata Karepet dalam hati. Ketika memasuki desa Butuh, Karepet melihat agak jauh di depannya terlihat ada seorang yang berjalan menuju ke arahnya. Dan sebentar lagi orang tersebut akan berpapasan dengannya. Karepet melihat orang itu sudah tua dan orang itu pun melihat ke arahnya tanpa berkedip. Dan sekarang semakin lama jaraknya menjadi semakin dekat. Ketika jarak keduanya sudah semakin dekat dan orang itu masih memperhatikan wajahnya, maka Karepet pun bersiaga. Karena ia merasa tidak mengenalnya dan tidak tahu maksud dari orang itu sebenarnya. Ketika sudah berhadapan, orang itu pun berkata kepada Karepet, "Berhenti dulu Kisana," kata orang tua tersebut. "Anak muda, wajahmu pucat, tetapi kau mengingatkanku pada wajah seseorang. Apakah kau kenal dengan orang yang bernama Ki Kebo Kenongo atau orang yang sering dipanggil dengan nama Ki Ageng Pengging?" tanya orang tua itu. "Nama saya Joko Tingkir, tetapi siapakah Siwo ini dan ada hubungan apa dengan Ki Ageng Pengging?" kata Karepet tanpa meninggalkan kewaspadaan. "Aku tinggal di desa Butuh.
dan orang-orang memanggilku Ki Ageng Butuh. Sedangkan Ki Ageng Pengging adalah sedulurku Sinorowedi. Dia adalah saudara seperguruanku ketika kami masih muda dulu. Siapakah sebenarnya kau, anak muda? Wajahmu persis seperti wajah Ki Ageng Pengging sewaktu masih muda dulu, kata Ki Ageng Butuh. Nama pemberian orang tua saya adalah Karebet, tetapi saya lebih sering dipanggil dengan nama Joko Tingkir. Saya sebenarnya adalah putra Ki Ageng Pengging, kata Karebet. Mendengar jawaban Karebet, Ki Ageng Butuh mendekat dan memeluk badan Karebet, dan di matanya kemudian mengembun titik air mata. Nak Mas Karebet, Nak Mas adalah putra Ki Ageng Pengging. Berarti Nak Mas adalah sama dengan anakku, kata Ki Ageng Butuh. Akhirnya mimpiku setiap malam selama beberapa hari ini menjadi kenyataan. Mari Nak Mas, kita ke rumah dulu, kata Ki Ageng Butuh. Ki Ageng Butuh kemudian berbalik arah mengajak Karebet ke rumahnya, sebuah rumah yang besar di desa Butuh. Nanti saja kita cerita. Sekarang Nak Mas Karebet mandi saja dulu. Setelah itu baru makan, kata Ki Ageng Butuh. Sambil menunggu Karebet mandi, Ki Ageng Butuh pun menyuruh pembantunya untuk menyiapkan makanan untuk Karebet. Tidak lama kemudian, Ki Ageng Butuh dan Karebet telah duduk di amben di pendopo. Nak Mas cepat sekali makannya, kata Ki Ageng Butuh. Iya Ki Ageng, saya sudah kenyang, kata Karebet. Nah, sekarang Nak Mas Karebet silahkan bercerita kenapa Nak Mas bisa sampai di desa Butuh, kata Ki Ageng Butuh. Baik Ki Ageng, setelah ayah saya yaitu Ki Ageng Pengging meninggal, saat itu saya baru berumur 3 tahun. Kemudian saya dijadikan anak angkat oleh Nyai Ageng Tingkir yang sudah menjanda. Dan saya pun kemudian dibawa ke desa Tingkir. Di sana saya dipanggil dengan nama Joko Tingkir, kata Karebet mulai bercerita. Kemudian Karebet bercerita dari awal sampai sekarang, sampai dia bisa bertemu dengan Ki Ageng Butuh di tepi desa Butuh. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo pernah mengatakan kau akan menjadi raja, tanya Ki Ageng Butuh. Leres Ki Ageng, tapi saat ini saya sedang menjalani hukuman dari Kanjeng Sultan. Saya diusir dari kota Raja Demak tanpa batas waktu, kata Karebet. Iya Nak Mas, tapi itu bukan berarti kamu tidak boleh bertemu dengan Kanjeng Sultan di luar kota raja, kata Ki Ageng Butuh. Nak Mas Karebet, sebetulnya Ki Ageng Pengging masih punya satu orang lagi sedulur Sinorowedi, yaitu Ki Ageng Ngerang. Dia juga sering berangan-angan bertemu denganmu. Nanti biar aku menyuruh orang untuk memberitahukan kedatanganmu, kata Ki Ageng Butuh. Ki Ageng Butuh lalu memanggil pembantunya, lalu disuruhnya menemui Ki Ageng Ngerang untuk mengabarkan tentang kedatangan Karebet yang saat ini berada di rumahnya. Kau ke sana naik kuda saja biar cepat, kata Ki Ageng Butuh. Baik Ki Ageng, kata pembantunya. Sesaat kemudian, seseorang yang duduk di atas punggung kuda keluar dari halaman rumah Ki Ageng Butuh menuju rumah Ki Ageng Ngerang. Nak Mas Karebet, untuk sementara tinggallah di sini dulu 2 atau 3 condro sambil memikirkan langkah apa yang akan Nak Mas lakukan untuk kembali ke lingkungan Keraton Demak, kata Ki Ageng Butuh. Baik Ki Ageng, kata Karebet. Di langit, matahari sudah meninggi ketika 2 ekor kuda memasuki halaman rumah Ki Ageng Butuh.